Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai menyatakan relasi dari dua himpunan, di mana materi ini merupakan kelanjutan dari materi kita sebelumnya, yaitu pengertian relasi. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak materinya. Baiklah, pada materi sebelumnya saya sudah membahas materi yang pertama, yaitu pengertian dari relasi. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu menyatakan relasi dari dua himpunan. Nah, suatu relasi dari satu himpunan ke himpunan lain itu dapat dinyatakan dengan tiga cara, yaitu yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan diagram kartesius, dan yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu menyatakan relasi dua himpunan dengan menggunakan diagram panah. Oke, kita masuk ke cara yang pertama, yaitu diagram panah. Nah, misalkan terdapat data sebagai berikut. Rio gemar bermain basket dan sepak bola, Dewi gemar bermain bulu tangkis dan catur, Ratih gemar bermain basket, dan Zaki gemar bermain basket dan bulu tangkis. Nah, berdasarkan data ini ya, maka bisa kita bentuk dua himpunan, yaitu himpunan A yang terdiri dari nama-nama anaknya, yaitu Rio, Dewi, Ratih, Zaki, dan himpunan B yaitu nama olahraganya, yaitu basket, sepak bola, catur, dan bulu tangkis. Maka diagram panah dari relasi himpunan A ke himpunan B adalah sebagai berikut. Nah, pertama kita buat dulu himpunan A ya, dimana himpunan A ini terdiri dari Rio, Dewi, Ratih, dan Zaki. Nah, untuk gambarnya itu seperti ini. Kemudian kita buat kembali himpunan B yang terdiri dari basket, sepak bola, catur, dan bulu tangkis. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Nah, dari data ini ya, Rio itu gemar bermain basket dan sepak bola. Maka dari Rio kita buat tanda panah ke basket pada himpunan B. Dan dari Rio di himpunan A ini ya, kita buat lagi tanda panah ke sepak bola pada himpunan B. Nah, jadi seperti ini ya untuk data yang pertama, di mana Rio itu gemar bermain basket dan sepak bola. Nah, selanjutnya Dewi itu gemar bermain bulu tangkis dan catur. Maka dari Dewi ya, untuk himpunan A kita buat tanda panah ke bulu tangkis di himpunan B ini. Kemudian dari Dewi lagi kita buat tanda panah ke catur. Jadi seperti ini, sehingga kita dapatkan bahwa Dewi itu gemar bermain bulu tangkis dan catur. Jadi tanda panahnya itu seperti ini. Nah, berikutnya Ratih itu gemar bermain basket. Maka dari Ratih ini ya, kita buat tanda panah menuju ke basket. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah Ratih gemar bermain basket. Kemudian yang terakhir, Zaki itu gemar bermain basket dan bulu tangkis. Maka dari Zaki kita buat tanda panah menuju ke basket. Dan dari Zaki ini kita buat lagi tanda panah menuju ke bulu tangkis. Sehingga kita dapatkan ya, Zaki tadi gemar bermain basket dan bulu tangkis. Jadi didapat bahwa diagram panah untuk data ini adalah seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan diagram panah.
Nah, selanjutnya cara menentukan relasi dari dua himpunan yang kedua adalah dengan menggunakan diagram Kartesius. Nah, untuk contohnya kita masih menggunakan data yang sebelumnya tadi ya, di mana diagram Kartesius dari relasi himpunan A ke himpunan B adalah sebagai berikut. Nah, pertama-tama kita buat terlebih dahulu koordinat Kartesius seperti ini, di mana sumbu mendatarnya itu menyatakan himpunan A yaitu Rio, Dewi, Ratih, dan Zaki. Sedangkan sumbu tegaknya ini menyatakan himpunan B, yaitu basket, sepak bola, bulu tangkis, dan catur. Jadi, relasi gemar bermain dari himpunan A ke himpunan B ini bisa kita gambarkan dengan menggunakan noktah atau dengan titik koordinat. Nah, untuk menggambar titik koordinat pada bidang Kartesius, silakan kalian buka bab mengenai sistem koordinat. Nah, berdasarkan data ini ya, didapat bahwa Rio itu gemar bermain basket dan sepak bola. Maka diperoleh titik koordinat dari Rio gemar bermain basket itu berada di sini, dan titik koordinat dari Rio gemar bermain sepak bola itu berada di sini. Nah, di sini terlihat ya, Rio itu dia mempunyai dua titik, yaitu di basket dan di sepak bola. Nah, selanjutnya Dewi itu gemar bermain bulu tangkis dan catur. Maka titik koordinat dari Dewi gemar bermain bulu tangkis itu berada di sini, dan titik koordinat dari Dewi gemar bermain catur itu berada di sini. Nah, jadi ya untuk Dewi itu dia gemar bermain bulu tangkis dan gemar bermain catur. Kemudian berikutnya, Ratih gemar bermain basket. Maka titik koordinat dari Ratih gemar bermain basket itu berada di sini. Nah, yang terakhir yaitu Zaki gemar bermain basket dan bulu tangkis. Maka titik koordinat dari Zaki gemar bermain basket itu berada di sini, dan titik koordinat dari Zaki gemar bermain bulu tangkis itu berada di sini. Nah, di sini terlihat bahwa Zaki itu gemar bermain basket dan gemar bermain bulu tangkis. Nah, sehingga diagram Kartesius untuk data ini adalah seperti ini. Nah, selanjutnya cara yang ketiga untuk menyatakan relasi dari dua himpunan adalah dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Nah, perhatikan kembali ya relasi dari gemar bermain dari himpunan A ke himpunan B, di mana himpunan A-nya itu adalah Rio, Dewi, Ratih, dan Zaki, dan himpunan B-nya itu adalah basket, sepak bola, catur, dan bulu tangkis. Nah, maka ya himpunan pasangan berurutannya itu adalah sebagai berikut. Nah, untuk penulisannya jangan lupa ya, untuk himpunan itu diawali dengan kurung kurawal. Nah, misalkan ya salah satu data itu menyatakan bahwa Rio itu gemar bermain basket dan sepak bola. Maka data ini ya dapat kita tuliskan dengan pasangan berurutan Rio, basket, dan Rio, sepak bola. Nah, ini artinya Rio itu gemar bermain basket dan Rio itu gemar bermain sepak bola. Jadi jangan kalian balik, misalkan basket, Rio. Nah, itu kan artinya basket gemar bermain Rio. Nah, itu tidak sama ya dengan Rio, basket. Nah, perhatikan ya, pada pasangan berurutan ini, anggota pertama itu berasal dari himpunan A, dan anggota keduanya itu berasal dari himpunan B. Nah, kemudian data lain dari relasi gemar bermain adalah Dewi gemar bermain bulu tangkis dan catur. Maka pasangan berurutannya itu adalah Dewi,
koma, bulu tangkis. Nah, ini dalam kurung ya. Kemudian Dewi, koma, catur. Nah, ini dalam kurung juga. Nah, itu artinya Dewi itu gemar bermain bulu tangkis dan Dewi gemar bermain catur. Nah, selanjutnya Ratih itu gemar bermain basket. Maka pasangan berurutannya bisa kita tuliskan Ratih, basket. Artinya ya Ratih itu gemar bermain basket. Karena dia cuma satu aja, berarti di sini cuma satu. Nah, kemudian yang terakhir adalah Zaki gemar bermain basket dan bulu tangkis. Maka pasangan berurutannya itu adalah Zaki, basket. Nah, ini kita buat tanda kurung. Dan Zaki, bulu tangkis. Kita buat tanda kurung lagi. Nah, ini artinya Zaki itu gemar bermain basket dan Zaki gemar bermain bulu tangkis. Nah, sampai di sini ya, berarti untuk ini kita akhiri dengan kurung kurawal tutup. Jangan lupa ya mengakhirinya dengan kurung kurawal tutup. Sehingga didapat himpunan pasangan berurutan dari data relasi gemar bermain ini adalah seperti ini. Nah, demikian tadi ya penjelasan mengenai menyatakan relasi dari dua buah himpunan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini akan saya berikan contoh soalnya, yaitu diketahui himpunan A terdiri dari 2, 4, 5, dan 6, dan himpunan B itu terdiri dari 1, 2, 4, 5, 6, 8, dan 10. Nah, nyatakan relasi faktor dari himpunan A ke himpunan B dengan menggunakan yang A diagram panah, yang B diagram kartesius, dan yang C himpunan pasangan berurutan. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Dari himpunan A ke himpunan B itu diperoleh hubungan sebagai berikut. Untuk 2 anggota dari himpunan A, maka 2 adalah faktor dari 2, 4, 6, 8, dan 10. Karena 2, 4, 6, 8, dan 10 ini ya bisa kita bagi dengan 2. Sementara untuk 1 dan 5 anggota dari himpunan B ini tidak bisa dibagi dengan 2. Sehingga 2 bukan faktor dari 1 dan 5, melainkan 2 faktor dari 2, 4, 6, 8, dan 10. Selanjutnya, untuk 4 anggota dari himpunan A, maka 4 merupakan faktor dari 4 dan 8. Karena 4 dan 8 bisa kita bagi dengan 4. Nah, sementara untuk 1, 2, 5, 6, dan 10 yang merupakan anggota dari himpunan B ini, dia tidak bisa dibagi dengan 4. Sehingga 4 bukan merupakan faktor dari 1, 2, 5, 6, dan 10. Melainkan 4 merupakan faktor dari 4 dan 8. Nah, berikutnya untuk 5 anggota dari himpunan A, maka 5 adalah faktor dari 5 dan 10. Karena ya 5 dan 10 ini bisa kita bagi dengan 5. Nah, sementara untuk 1, 2, 4, 6, dan 8 dari anggota himpunan B ini, dia tidak bisa kita bagi dengan 5. Sehingga 5 bukan faktor dari 1, 2, 4, 6, dan 8. Melainkan 5 merupakan faktor dari 5 dan 10. Nah, yang terakhir untuk 6 anggota dari himpunan A, maka 6 merupakan faktor dari 6 karena 6 bisa kita bagi dengan 6. Nah, sementara untuk 1, 2, 4, 5, 8, dan 10 ini tidak bisa ya kita bagi dengan 6, sehingga 6 bukan merupakan faktor dari 1, 2, 4, 5, 8, dan 10, melainkan 6 merupakan faktor dari 6. Nah, berdasarkan relasi dari himpunan A ke himpunan B ini ya, maka diagram panahnya bisa kita gambarkan sebagai berikut. Nah, untuk anggota dari himpunan A itu sendiri terdiri dari 2, 4, 5, dan 6. Sementara untuk himpunan B, anggotanya itu terdiri dari 1, 2, 4, 5, 6, 8, dan 10.
Nah, kita lihat ya satu persatu. Untuk dua anggota dari himpunan A tadi, 2 merupakan faktor dari 2, 4, 6, 8, dan 10. Maka diagram panahnya adalah dari 2 ke 2, kemudian dari 2 ke 4, kemudian dari 2 ke 6, kemudian 2 ke 8, dan 2 ke 10. Nah, selanjutnya 4 adalah faktor dari 4 dan 8. Maka diagram panahnya adalah dari 4 ke 4 dan dari 4 ke 8. Kemudian berikutnya 5 faktor dari 5 dan 10. Maka diagram panahnya adalah dari 5 ke 5 dan dari 5 ke 10. Kemudian yang terakhir 6 faktor dari 6. Maka diagram panahnya adalah 6 ke 6. Jadi ya kita dapatkan untuk diagram panahnya itu seperti ini. Nah, berikutnya bagian B, kita akan menggambarkan diagram kartesius dari relasi himpunan A ke himpunan B ini. Nah, pertama kita buat ya terlebih dahulu koordinat kartesius seperti ini, di mana untuk sumbu mendatarnya itu adalah himpunan A dan untuk sumbu tegaknya itu adalah himpunan B. Nah, kemudian relasi dari himpunan A yaitu faktor dari himpunan B itu dapat kita gambarkan dengan menggunakan noktah atau titik koordinat. Nah, untuk titik koordinat 2, faktor dari 2, dia berada di sini. Sementara untuk titik koordinat 2, faktor dari 4, berarti dia ada di sini. Kemudian untuk titik koordinat 2, faktor dari 6, berarti dia ada di atas sini. Kemudian titik koordinat 2,8, dia berada di sini. Dan titik koordinat 2, faktor dari 10, berarti dia ada di sini. Nah, berikutnya untuk titik koordinat 4 faktor dari 4 berarti dia ada di sini, dan untuk titik koordinat 4 faktor dari 8 berada di sini. Nah, berikutnya untuk 5 faktor dari 5 berarti titik koordinatnya itu berada di sini, dan untuk 5 faktor dari 10 maka titik koordinatnya berada di sini. Nah, terakhir untuk 6 faktor dari 6, maka titik koordinatnya itu berada di sini. Nah, jadi ya seperti inilah diagram kartesius untuk relasi himpunan A ke himpunan B, yaitu faktor dari. Selanjutnya yang terakhir adalah yang C, yaitu himpunan pasangan berurutannya. Nah, untuk dua faktor dari 2, 4, 6, 8, dan 10, maka bisa kita tuliskan pasangan berurutannya itu adalah 2,2, kemudian 2,4, kemudian 2,6, kemudian 2,8, dan 2,10. Kemudian berikutnya untuk 4 faktor dari 4 dan 8, maka bisa kita tuliskan pasangan berurutannya itu adalah 4,4 dan 4,8. Kemudian untuk 5 faktor dari 5 dan 10, maka bisa kita tuliskan pasangan berurutannya adalah 5,5 dan 5,10. Nah, terakhir untuk 6 faktor dari 6, maka bisa kita tuliskan pasangan berurutannya adalah 6,6. Sehingga didapat himpunan pasangan berurutan dari himpunan A faktor dari himpunan B adalah seperti ini. Nah, inilah ya jawaban untuk contoh soal yang pertama. Nah, berikutnya contoh soal yang kedua. Suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B itu ditunjukkan oleh himpunan pasangan berurutan berikut. 1/4,4, 1/2,2, 1,1, 2,1/2. Nah, pertanyaannya adalah tentukan yang A, himpunan A dan himpunan B, yang B, relasi dari himpunan A ke himpunan B, yang C, diagram panah, dan yang D, diagram kartesius.
Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pertanyaan yang A, ya kita disuruh mencari himpunan A dan himpunan B-nya. Nah, perhatikan himpunan pasangan berurutan berikut, di mana himpunan ini menyatakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Sehingga angka-angka yang berada di urutan pertama ini adalah himpunan A, dan angka-angka yang berada di urutan kedua ini adalah himpunan B. Sehingga himpunan A itu terdiri dari 1/4, 1/2, 1, dan 2. Sedangkan untuk himpunan B itu terdiri dari 4, 2, 1, dan 1/2. Nah, selanjutnya untuk bagian B, yaitu pertanyaannya adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, relasi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah sebagai berikut. Nah, 1/4 itu adalah kebalikan dari 4, kemudian 1/2 adalah kebalikan dari 2, kemudian 1 adalah kebalikan dari 1, dan 2 adalah kebalikan dari 1/2. Jadi, relasi yang terbentuk dari himpunan A ke himpunan B adalah kebalikan dari. Nah, berikutnya bagian C, kita akan membuat diagram panah dari relasi himpunan A ke himpunan B berdasarkan himpunan pasangan berurutan ini. Nah, untuk himpunan A itu terdiri dari 1/4, 1/2, 1, dan 2. Nah, ini ya diurutkan dari yang terkecil sampai yang ke besar. Nah, sedangkan untuk himpunan B itu terdiri dari 1/2, 1, 2, dan 4. Nah, selanjutnya kita buat panah dari 1/4 itu ke 4, kemudian dari 1/2 ke 2, kemudian dari 1 ke 1, dan dari 2 ke 1/2. Jadi didapat diagram panah untuk soal ini adalah seperti ini. Terakhir bagian D, yaitu diagram kartesius. Nah, pertama-tama kita buat terlebih dahulu koordinat kartesius seperti ini, di mana untuk sumbu mendatarnya ini adalah himpunan A, dan untuk sumbu tegaknya itu adalah himpunan B. Maka kita tentukan koordinat titik dari 1/4 ke 4 itu berada di sini. Kemudian koordinat titik dari 1/2 ke 2 itu berada di sini. Berikutnya koordinat titik dari 1 ke 1 berarti berada di sini. Kemudian yang terakhir koordinat titik dari 2 ke 1/2 berarti berada di sini. Nah, sehingga didapat diagram kartesius untuk relasi himpunan A ke himpunan B itu adalah seperti ini. Nah, demikian tadi ya pembahasan untuk contoh soal yang kedua. Baiklah, demikian tadi ya pembelajaran kita kali ini mengenai menyatakan relasi dari dua himpunan disertai dengan contoh-contoh soalnya. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.